Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, serta pembimbing tesis Bapak Boyke Rudi Purnomo. Perkenalkan, nama saya Maula Givari Nur Yusuf, mahasiswa MBA Angkatan 76, kelas Yogyakarta. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Model Bisnis Marisi Layanan Isi Ulang Kebutuhan Rumah Tangga di Sukabumi. Industri retail merupakan sektor penunjang hidup orang banyak dan memiliki peranan penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Aprindo memprediksikan kinerja industri retail di tahun 2021 akan mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,5-3% setelah mengalami penurunan sebesar 1,5-1,6% akibat dampak dari pandemi. Hal ini dapat terrealisasi ketika pemerintah berhasil memulihkan target perekonomian negara sebesar 4-5% pada tahun 2021. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan target perekonomian negara adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Faktor daya beli perlu dijaga dan diciptakan agar target pemulihan perekonomian negara bisa terlaksana dengan baik. Perkembangan industri retail di Indonesia ke arah lebih modern dipengaruhi oleh adanya perubahan gaya hidup dan teknologi yang terus berkembang, sehingga meminimalisir jarak antara penjual dan pembeli serta membuat komunikasi lebih terjaga. Di sisi lain, pertumbuhan perdagangan pada industri retail diikuti dengan meningkatnya limbah, terutama limbah hasil dari rumah tangga yang cenderung sulit untuk diurai. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan untuk mengurangi sampah sebesar 30% dan menangani masalah sampah hingga 70% di tahun 2025. Salah satunya dengan cara mendaur ulang sampah anorganik dan membuat aturan pembatasan penggunaan sampah plastik sehari-hari. Pemerintah Sukabumi juga memberikan dukungan pada program pemerintah dengan membuat gerakan Sukabumi Bestari, bersih, tertib, dan asri untuk menerapkan larangan penggunaan kantong plastik pada pertokoan modern. Selaras dengan visi misi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengurangi sampah plastik, tren hidup ramah lingkungan juga muncul di tengah masyarakat, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang mulai tertarik melakukan reduce, reuse, dan recycle. Refill Station Marisi nantinya memiliki rencana kepemilikan perusahaan berupa CV dengan nama CV Eco Refill Marisi yang bergerak di bidang retail yang menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga tanpa kemasan sebagai upaya untuk mengurangi sampah bekas kemasan produk dan menggunakan tabung pengisian ulang sehingga pelanggan wajib untuk membawa wadah sendiri. Untuk saat ini memiliki kekuatan yaitu memiliki bangunan ruko yang terletak di kota Sukabumi, juga memiliki izin untuk membuka booth di halaman parkir toko bangunan saat petang dan menawarkan harga yang lebih ekonomis. Sedangkan kelemahannya yaitu karena Sukabumi terdiri dari kabupaten dan kota yang cukup luas sehingga membuat kendaraan motor yang dimiliki tidak dapat mencakup keseluruhan wilayah di kota dan kabupaten Sukabumi. Masyarakat masih awam juga dengan konsep bookstore atau pengisian ulang produk-produk rumah tangga dan belum memiliki banyak sumber daya manusia. Rumusan masalah berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal yang telah dijabarkan, maka diperlukan analisis yang mendalam mengenai konsumen, lingkungan, pesaing, dan bauran pemasaran dengan tidak mengesampingkan analisis NPV dan payback period guna mengetahui kelayakan bisnis refill station Marisi sehingga dapat mengetahui bisnis refill station Marisi dapat layak atau tidak untuk dijalankan. Pertanyaan penelitian yaitu apakah model bisnis refill station Marisi layak untuk diimplementasikan di Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan tujuan penelitiannya adalah menyusun rencana model bisnis refill station Marisi sebagai opsi lain untuk melayani pengisian ulang produk rumah tangga sebagai usaha mengurangi limbah sampah plastik di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Bookstore atau toko curah merupakan sebuah toko yang menerapkan konsep zero waste atau minim sampah pada setiap transaksinya. Zero waste lebih berfokus kepada aktivitas mengurangi sampah atau reduce dibanding dengan mendaur ulang sampah atau recycling. Produk yang dijual dalam bookstore disimpan dalam sebuah kontainer besar sehingga tidak ada produk yang menggunakan kemasan plastik. Pelanggan juga diwajibkan untuk membawa wadah sendiri untuk produk yang akan mereka beli. Produk rumah tangga merupakan produk berwujud yang bertahan lama yang akan habis dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dan dikonsumsi untuk kepentingan pribadi atau rumah tangga dengan frekuensi pembelian yang sering dan hanya membutuhkan usaha kecil untuk melakukan pembandingan dan pembeliannya. Layanan pengiriman menurut Kotler dan Keller merupakan bentuk jasa yang memberikan kemudahan pelanggan dalam mengantarkan pesan
pesanan sesuai dengan tempat yang diinginkan pelanggan, sehingga banyak produsen, distributor, dan pengecer yang melakukan layanan atau jasa sebagai nilai tambah untuk pelanggannya dan menjadi diferensiasi perusahaan mereka. Selanjutnya, pemasaran sosial. Menurut Hussein, pemasaran sosial atau social marketing merupakan sebuah adaptasi teori pemasaran sebagai upaya untuk mendesain suatu program untuk mempengaruhi seseorang merubah perilakunya secara sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu serta masyarakat keseluruhan. Model bisnis menurut Osselwader dan Pigner merupakan sebuah alat yang dapat menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap sebuah nilai tambah. Kanvas model bisnis menurut Osselwader dan Pigner merupakan sebuah model bisnis yang dapat memberikan gambaran bagaimana perusahaan memberikan dan menangkap nilai dari aktivitas bisnis yang dilakukan untuk memperoleh profit dan dikategorikan ke dalam 9 komponen. Peta empati menurut Bratsburg yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan dapat melakukan perubahan kecil dalam suatu desain yang akan berdampak besar bagi pelanggan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer berasal dari wawancara kepada 7 orang calon pelanggan potensial produk rumah tangga dan 3 orang pelaku usaha retail di Sukabumi. Wawancara dilakukan dengan tatap muka dengan teknik terstruktur, survei kepada 40 orang calon pelanggan dan observasi pada model bisnis bookstore dan harga bahan baku produk yang dilakukan secara online. Data sekunder berasal dari kajian literatur untuk teori dan data tentang industri retail maupun bookstore. Untuk memeriksa hasil validitas penelitian diperlukan metode triangulasi, yaitu sebelum menentukan ide, penulis melakukan observasi secara online untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan bookstore di kota lain dan perkiraan biaya modal yang dibutuhkan untuk memproduksi produk. Kemudian memvalidasi permasalahan dengan melakukan survei kepada 40 orang calon pelanggan di Sukabumi secara online dengan menyebarkan kuesioner online untuk mengetahui perilaku, harapan, dan permasalahan calon pelanggan terhadap produk yang akan dijual. Setelah permasalahan tervalidasi, penulis melakukan wawancara kepada 7 calon pelanggan potensial dan 3 orang pelaku usaha retail di Sukabumi untuk menggali peta empati dan menyusun kanvas model bisnis. Unit analisis penelitian ini adalah usaha dengan sistem retail. Teknik yang digunakan yaitu purposive sampling dengan pemilihan wilayah penelitian berada di Kabupaten Kota Sukabumi. Kriteria calon pelanggan potensial Marisi berusia 20-55 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sumber data primer diperoleh dari hasil survei, wawancara, dan observasi. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada calon pelanggan potensial refill Station Marisi yang tinggal di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Wawancara dilakukan dengan tatap muka menggunakan teknik wawancara terstruktur. Pertanyaan untuk calon pelanggan diajukan untuk menggali informasi mengenai bookstore dan refill station berdasarkan peta empati. Sedangkan pertanyaan untuk pelaku usaha retail diajukan berdasarkan elemen kanvas model bisnis yang dikaitkan dengan rencana bisnis. Sedangkan observasi dilakukan secara online untuk mendapatkan pengetahuan terhadap layanan apa saja yang ditawarkan oleh pemain utama untuk usaha bookstore di Jakarta. Selain itu, observasi lain dilakukan pada biaya bahan baku pembuatan produk rumah tangga, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur melalui artikel, jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan usaha bisnis bookstore dan konsep 3R. Penelitian dilakukan dengan analisis konten. Data yang sudah ada dilakukan pengkategorian secara induktif atau secara deduktif, baik dilihat dari keberadaan kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai harapan dan perspektif dari calon pelanggan potensial dan gambaran usaha retail di Sukabumi dari pelaku usaha retail. Kemudian dibuat transkrip wawancara dari hasil rekaman yang telah dilakukan dengan memberikan label respon dari masing-masing hasil wawancara. Selanjutnya
penulis melakukan pengkodingan dengan membaca ulang dan memahami ide, kata, kalimat sesuai dengan peta empati, kemudian menentukan tema yang muncul lalu dikelompokkan ke dalam peta empati dan kanvas model bisnis. Penulis telah melakukan wawancara kepada 7 orang calon pelanggan potensial produk rumah tangga yang menetap di Sukabumi dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, kisaran usia 20-55 tahun yang dipilih secara deskriptif kualitatif berdasarkan data survei yang sudah didapatkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan dari narasumber perihal permasalahan dan pandangan mereka terhadap limbah dari produk rumah tangga serta pengalaman mereka dalam membeli produk rumah tangga. Penulis memberikan 21 pertanyaan berdasarkan peta empati kepada narasumber. Selanjutnya, data ketujuh narasumber tersebut diolah sesuai dengan pemetaan peta empati berdasar kategori dilihat, dikatakan, dilakukan, dipikirkan, dirasakan, didengar, dan permasalahan yang dihadapi serta keuntungan yang diperoleh oleh narasumber. Penulis mengelompokkan peta empati Marisi menjadi 5 tema, yaitu kesulitan dengan abu-abu, keuntungan dengan hijau, opini dengan kuning, harapan dengan biru, dan kesukaan dengan merah muda. Kesulitan yang dihadapi oleh narasumber yaitu mereka belum pernah melihat dan mendengar bookstore di Sukabumi. Selain itu, mereka menemukan kesulitan dalam berbelanja online yang tidak sesuai dengan ekspektasi, produk yang menimbulkan alergi, salah memilih produk karena minimnya informasi, dan kesulitan dalam mengolah sampah, terutama mayoritas sampah berasal dari rumah tangga. Sedangkan keuntungan yang diperoleh yaitu mereka tidak merasa bingung membuang sampah plastik. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tertarik dengan refill station asalkan harga yang terjangkau, memudahkan ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dan mengurangi sampah plastik. Selain itu juga dipermudah karena tidak perlu keluar rumah dan mendapat edukasi tentang pengolahan limbah plastik. Narasumber beropini bahwa refill station adalah inovasi yang bagus dilakukan di Sukabumi karena lebih praktis serta ekonomis. Dengan adanya sosialisasi dan layanan keliling, pelanggan bisa mencoba produk secara langsung. Narasumber juga berharap refill station dapat membantu mengurangi sampah plastik, memudahkan ibu-ibu dengan layanan keliling sehingga mudah dijumpai dan memiliki produk yang aman. Narasumber juga memberikan informasi produk yang mereka sukai seperti produk dengan harga terjangkau, adanya promosi, aroma dari produk tersebut, dan juga mempertimbangkan kehalalan dan kecocokan produk. Penulis juga melakukan wawancara kepada 3 orang pelaku bisnis retail di Sukabumi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaku bisnis belum melakukan inovasi terhadap proses bisnis dan belum menawarkan konsep refill station. Selain itu, kendala yang dialami yaitu terkait persaingan harga, adanya pembayaran yang telat karena penerapan konsep menitipkan barang ke toko, dan cara pemasaran word of mouth yang belum begitu memberikan dampak signifikan. Hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa kegiatan bisnis kompetitor belum berada di Kabupaten dan Kota Sukabumi. 3 dari 4 kompetitor belum menawarkan layanan bebas ongkir, tidak memiliki armada keliling untuk berjualan, dan semua kompetitor belum memiliki program member. Sehingga Marisi berencana untuk memberikan value tersebut untuk pelanggan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kanvas model bisnis Marisi akan memberikan value proposition yaitu zero waste, layanan pengiriman dengan free ongkir, adanya program member, dan memiliki program edukasi dan pelatihan untuk membuat produk rumah tangga. Marisi akan bekerja sama dengan karyawan dan pemasok bahan baku seperti supplier bahan kimia, bahan alami, dan perlengkapan seperti botol. Aktivitas kunci yang dilakukan oleh Marisi diantaranya yaitu menjual produk isi ulang dan botol kemasan, mendistribusikan produk dengan cara keliling, memberikan edukasi mengenai 3R, dan melakukan promosi. Sumber daya yang dimiliki oleh Marisi yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik meliputi bangunan, peralatan produksi, dan kendaraan, serta sumber daya keuangan berupa cadangan kas. Hubungan dengan pelanggan yang akan dibangun oleh Marisi dilakukan dengan cara promo, layanan call center melalui media sosial dan WhatsApp, dan adanya online store dan offline store. Marisi akan memanfaatkan offline booth dan sosial media sebagai media utama untuk menyebarkan iklan dan memberikan awareness tentang 3R kepada calon pelanggan. Segmen pelanggan yang dituju oleh Marisi yaitu pelaku bisnis yang memerlukan produk rumah tangga seperti restoran, masyarakat Sukabumi, dan pelanggan online.
Revenue stream yang diperoleh oleh Mbak Risi berasal dari penjualan produk itu sendiri dan botol kemasan dan hibah dari owner. Sedangkan cost structure yaitu meliputi gaji karyawan dan berbagai jenis biaya seperti biaya marketing, telekomunikasi, inventaris, transportasi, listrik, perawatan rutin per 6 bulan, bahan dan alat. Biaya modal adalah biaya yang diperlukan untuk menunjang bisnis Marisi saat awal berdiri, meliputi gaji karyawan dan berbagai jenis biaya. Sedangkan biaya operasional merupakan biaya yang rutin dikeluarkan setiap bulannya, seperti tabel di samping. Untuk menentukan kelayakan bisnis Marisi perlu diukur secara aspek ekonomi berdasarkan hasil net present value, internal rate of return, dan payback period. Nilai net present value Marisi menghasilkan nilai positif sebesar 361.987.951. Sementara itu, nilai payback period dikatakan layak apabila waktu pengembalian investasi semakin kecil. Hasil payback period Marisi yaitu 3,48, yang artinya tingkat pengembalian investasi ditempuh selama 3 tahun 4 bulan. Nilai internal rate of return Marisi yaitu sebesar 61%, melebihi tingkat suku bunga deposito yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar 2,75%. Apabila nilai internal rate of return yang dihasilkan melebihi nilai diskonto, maka dikatakan baik. Dari hasil analisis kelayakan ekonomi yang sudah dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahwa bisnis Marisi layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu rencana aksi yang diawali dengan fase persiapan yang terdiri dari pembuatan desain logo dan merek untuk Marisi, pemilihan bahan baku yang sesuai dengan budget, serta mulai mencari supplier bahan baku, perekrutan karyawan, mulai melakukan riset dan pembuatan sampel produk, lalu proses pembuatan desain untuk packaging dan pembuatan konten branding. Selanjutnya yaitu fase pelaksanaan yang terdiri dari melakukan branding di sosial media, melakukan pemasaran dan promosi, juga melakukan workshop. Selanjutnya yang terakhir fase evaluasi yang terdiri dari melakukan evaluasi di akhir bulan dengan melihat report jangkauan, report transaksi pembelian, report kunjungan sosial media, dan mengumpulkan feedback dari pelanggan. Marisi memiliki satu CEO dan didampingi oleh staf administrasi, marketing, produksi, dan supir. Marisi memiliki rencana mitigasi dengan berfokus pada penjualan satu produk, yaitu produk sabun mandi yang menyasar konsumen online dengan menggunakan botol yang dapat didaur ulang. Tujuannya yaitu agar lebih dapat menjangkau konsumen dan mereka tidak perlu lagi membawa botol refill. Sekian presentasi hasil tesis saya. Terima kasih.